Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 analisis dan perusahaan tentang madu murni. Di sini kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Syarif Gunawan NIM 2018 57001. Selanjutnya ada Novia Mukaroma dengan NIM 2018 57021. Dian Erliana Febrianti 2018 57025. Rina Adi Apriliana Sari 2018 57045. Madu merupakan salah satu bahan makanan yang sehat dan alami. Manfaat madu pun sudah sangat banyak, baik dari segi kesehatan maupun kecantikan. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), madu merupakan cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu yang berasal dari berbagai sumber nektar. Berdasarkan sumber bunga atau nektar tersebut, madu dibedakan menjadi dua, yakni madu monofloral dan multifloral. Madu monofloral berasal dari satu jenis nektar atau didominasi oleh satu nektar. Dan sedangkan madu multifloral adalah madu yang berasal dari jenis-jenis tanaman, sebagai contoh madu hutan dari lebah yang mendapatkan nektar dari beberapa jenis tanaman. Next. Pada produk madu yang dijual Al-Quds ini terdiri dari jenis madu randu, madu karet, madu kopi, dan madu kengkeng. Adapun berbagai jenis kemasan madu mulai dari 100 ml, 450 ml, 600 ml, liter. Yang perlu diperhatikan dalam mengkait konsumen adalah dengan desain kemas pada produk itu sendiri. Pada produk madu Al-Quds ini memiliki desain kemasan yang menandakan bahwa produk tersebut adalah madu ternak lebah ternak tawon. Desain kemasan ini dalam desain juga menentukan jenis madu yang diperjualkan serta komposisi dalam madu tersebut. Yuk, next. Oke, selanjutnya yaitu struktur organisasi usaha. Pemilik dipegang oleh Madu Al-Quds sendiri, yang terdiri dari finansial, dipegang oleh Dian Erliana Febrianti, administrasi dipegang oleh saya sendiri, Rina Adi Apriliana Sari, lalu tim kreator dipegang oleh Novia Mukaroma, marketing dipegang oleh Muhammad Syahrul Gunawan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu market knowledge. Yang pertama, yang dibutuhkan oleh konsumen. Madu merupakan salah satu pangan yang dibutuhkan konsumen dalam menjaga imun tubuh. Yang kedua, yaitu produk sesuai dengan profesi masyarakat. Banyaknya mayoritas masyarakat yang bekerja sehingga membutuhkan suplemen alami seperti madu. Yang ketiga, yaitu analisis pada permintaan. Potensi pasar pada penjualan madu merupakan suatu kebutuhan yang akan dicari para konsumen. Next. Yang keempat, yaitu analisis pada penawaran. Dalam membangun suatu usaha, selalu ada tawar-menawar dalam melakukan pembelian. Hal ini menjadikan salah satu cara dalam menentukan tarif yang sesuai dengan harga pasar dalam melakukan penjualan madu. Yang kelima, waktu yang tepat untuk meluncurkan produk. Dalam meluncurkan produk, madu ini bisa dilakukan kapan saja, karena merupakan suatu produk yang fleksibel, kapanpun bisa digunakan. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya yaitu analisis industri. Berdasarkan tempat bahan baku, yaitu industri ekstraktif, yaitu peternakan. Berdasarkan permen pemerintah, industri kecil, usaha madu murni. Berdasarkan produktivitas perorangan, industri tersier, perdagangan. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri rumah tangga, antara 1 sampai 4 pekerja. Berdasarkan lokasi unit usaha, market oriented industri, yaitu madu murni. Berdasarkan bahan mentah, industri agraris, gula pasir. Berdasarkan tahapan proses, industri hilir, dari air gula yang akan diproses lebah menjadi madu murni dengan melakukan penyerbukan. Berdasarkan hasil produksi, yaitu industri ringan makanan. Next. Selanjutnya, berdasarkan model, yaitu industri patungan, berdasarkan kepemilikan, industri rakyat, pribadi, makanan. Berdasarkan bahan dasar, industri campuran, yaitu makanan. Berdasarkan perorganisasiannya, industri kecil, model, standar, alas sederhana, pekerja kurang dari 10, kualitas barang terjamin sebagai usaha utamanya. Kenapa perlu analisis industri? Karena industri madu murni memiliki tingkat risiko kerugian yang cukup tinggi, sebab dipengaruhi oleh faktor alam yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Pesaing. Nah, dari segi pesaing, usaha madu Al-Quds memiliki pesaing yang berkecimpungan di usaha yang sama, seperti usaha madu murni Sahab. Next. Lanjut, Mbak. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada penetrasi pasar. Pada penetrasi pasar ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu melakukan penyesuaian harga sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Yang kedua, melakukan peningkatan promosi produk. Yang ketiga, selalu meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, melakukan promosi produk di media sosial. Selanjutnya yaitu pengembangan pasar. Yang pertama, memaksimalkan media sosial untuk mendapatkan target pasar yang lebih luas. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial dapat menjadi senjata utama untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan media sosial dapat digunakan untuk menganalisis selera pasar saat ini, sehingga bisa melakukan inovasi produk yang menyesuaikan dengan selera pasar. Yang kedua, mengetahui harga pasar agar bisa menentukan harga yang sesuai dan dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga, memahami pesaing usaha sejenis. Yang keempat, mengelola pelanggan lama dengan pengembangan produk. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Yang pertama, meningkatkan kualitas yang merujuk pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan gaya produk yang merujuk pada peningkatan nilai tampilan dari suatu produk, sehingga rancangan desain yang bagus dan bentuk kemasan yang menarik. Selanjutnya ada verifikasi. Ada 2 poin. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang kedua, meminimalisir resiko. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. UKM Al-Quds Madu memproduksi madu murni dengan kemasan yang sesuai standar penjualan. Produk madu murni menawarkan kelebihannya atau manfaat yang banyak bagi stamina tubuh dan juga perawatan wajah. Hal ini menjadi salah satu alasan banyak orang mencari madu murni untuk diburu konsumen. UKM Al-Quds Madu memproduksi madu murni dengan kemasan yang sesuai dengan standar penjualan. Nama produknya yaitu madu murni Al-Quds. Ukurannya ada 100 ml, 450 ml, 600 ml, dan 1000 ml. Harganya bervariasi mulai dari 35.000 untuk kemasan yang 100 ml, 90.000 untuk kemasan 450 ml, 110.000 untuk kemasan yang 600 ml, dan 150 untuk yang kemasan 1000 ml. Jenis kemasannya itu botol kaca dan terdapat stiker.
Selanjutnya ada table of contents atau pembahasan untuk selanjutnya ada promosi, marketing, dan administrasi. Promosi merupakan hal yang sangat penting untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Media yang digunakan untuk melakukan promosi seperti poster, selebaran, spanduk, pamflet, sosial media, iklan di radio. Beberapa cara promosi yang dilakukan cukup efektif jika dibandingkan dengan penjualannya yang terus meningkat. Sehingga strategi promosi selanjutnya dapat berupa target seperti meningkatkan segmentasi konsumen dan juga meningkatkan jumlah pelanggan yang loyal, mengingat produk madu murni adalah produk yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh. Marketing di sini digunakan dengan dua sistem. Yang pertama ada penjualan madu murni secara COD, yang satunya melalui Instagram. Administrasi. Di sini administrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya tenaga kerja biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung sendiri meliputi biaya material dan juga biaya tenaga kerja langsung. Biaya material di sini di antaranya ada madu, botol 100 ml, botol 450 ml, botol 600 ml, botol 1000 ml atau 1 liter, tutup botol, segel, stiker, paper bag. Untuk total harga dalam 1 tahun didapatkan 132.600.000. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung pada 1 tahun total keseluruhannya 37.440.000. Berikutnya ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini biasanya sering disebut dengan biaya overhead. Biaya overhead diantaranya ada internet, listrik, dan juga BBM. Untuk total dalam 1 tahun yang dikeluarkan adalah 2.340.000. Rekapan biaya di sini diantaranya biaya material, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dengan total keseluruhan 172.380.000. Untuk data penjualan di sini merupakan data penjualan dalam waktu 1 tahun, di mana masing-masing pada botol melakukan penjualan yang berbeda pada tiap bulannya. Bisa dilihat pada botol 100 ml dalam waktu 1 tahun, dia menjual sekitar 1.197 botol. Pada botol 450 ml dalam waktu 1 tahun menjual 1.211 botol. Pada botol 600 ml dalam 1 tahun menjual 1.188 botol. Sedangkan pada 1.000 ml atau 1 liter, dia menjual 1.209 botol. Pembukuan di sini dilakukan pembukuan dalam waktu 1 tahun, di mana pemasukan dalam waktu 1 tahun yaitu 462.915, sedangkan total pengeluaran dalam waktu 1 tahun yaitu 172.380, sehingga didapatkan keuntungan atau laba bersih sekitar 290.535. Berikut merupakan hasil dokumentasi. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. It's so icy, 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 엄마네 combination, 새로운가 간지 머리 sway, 남들이 잘 때도 쓸어담지, breaking good, life is good, 한동안 잊었어 이 느낌을, for better life, for better love, 이제는 나도 두 배 벌어. I don't give a fuck, who should give a fuck, 요즘 애들이 병신놀이 하는 거, no one give a fuck, take care of a house, 이러다만 다 나이 먹었어, 후회하지 않아 나요. Let's be straight, enemies, match for technique, cardio, terminate, 저 прав아마 주워 새끼들은 sexy. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. 필요해도 많은 시간 살 돈이
섣불리 시작해서 이제 밥벌이 랩스타일 비슷해 내 스타일 대수해 고마워 네 관심은 passion이 나중에 없는 매일에는 정중히. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.